Bagaimana aplikasi-aplikasi ilegal tersebut bekerja mencuri data pribadi penggunanya? Kami akan bahas bersama dengan juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, dan pakar keamanan siber, Pratama Persada. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Abraham. Selamat malam. Ya, saya ke Mas Dedi terlebih dahulu ya. Mas Dedi, sebetulnya seberapa mengkhawatirkan aplikasi yang dimaksud? Baik, jadi 11 aplikasi yang tadi telah disebutkan sebetulnya sedang dalam proses pendalaman dan investigasi oleh Kementerian Kominfo ya. Hasil sementara yang kami dapatkan adalah bahwa ke-11 aplikasi tersebut memiliki fitur-fitur yang berpotensi untuk penyalahgunaan data pribadi atau penggunaan data pribadi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kuncinya di situ ya, ada fitur yang berpotensi untuk melanggar prinsip pelindungan data pribadi. Sehingga dengan demikian, ya silakan Mas. Dengan demikian kami menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kita mengirimkan pemberitahuan resmi kepada ke-11 aplikasi tersebut, dalam hal ini PSE atau penyelenggara sistem elektronik, untuk segera memperbarui ataupun memperbaiki ya sistem elektronik yang ada di aplikasi tersebut supaya fitur-fitur yang tadi saya sebutkan tidak lagi berpotensi membahayakan penggunanya. Nah, kami memberikan waktu 3 hari sejak 21 April kemarin sampai 24 jam kali 3 hari ya, untuk bisa mereka melakukan perbaikan sistem tersebut. Jika itu tidak dilakukan, maka kami akan menjatuhkan sanksi berupa pemutusan akses terhadap aplikasi yang tidak tunduk pada regulasi pemerintah. Oke, saya mau pastikan satu hal. Berapa banyak yang sudah download aplikasi tersebut? Kalau informasi yang beredar di masyarakat kan 10 juta, tetapi kami saat ini masih mendalaminya. Apakah betul 10 juta, ataukah lebih, ataukah kurang. Jadi proses ini masih terus berlangsung untuk mendapatkan informasi yang betul-betul sahih gitu. Oke, sampai pada akhirnya mengetahui bahwa data pribadi itu dicuri, seperti apa prosesnya, Mas Dedi? Ya tentu proses investigasi seperti halnya dilakukan pada insiden kebocoran data pribadi yang selama ini beberapa kali terjadi di Indonesia ya. Prosesnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung kompleksitas masalahnya. Ada yang bisa terselesaikan dalam waktu 1 bulan, ada juga yang memakan waktu beberapa bulan karena ini terkait dengan investigasi yang mendalam. Oke, saya ke Mas Pratama. Ini terbilang miris Mas Pratama karena terjadi di tengah Ramadan dan kita tahu di suasana Ramadan tentu tidak sedikit yang mengunduh aplikasi azan dan sholat untuk mengingatkan mereka beribadah begitu ya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya memang ini kesempatan ini memang event-event yang selalu dimanfaatkan oleh peretas, begitu oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi serangannya. Tidak hanya di bulan Ramadan sih, pada saat COVID baru-baru muncul dulu juga banyak sekali malware begitu. Nah ini Ramadan ini banyak orang yang menjalankan puasa gitu, banyak orang yang akhirnya mendownload aplikasi-aplikasi Muslim begitu, yang itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyusupinya dengan malware begitu. Dan perlu kita lihat di Indonesia ini penduduk muslimnya sangat besar sekali loh, ada 237,53 juta itu per 31 Desember 2021, sekitar 86,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi memang sasaran empuk gitu. Dan kalau dari hasil riset kita ternyata aplikasi azan ini bukan hanya ditargetkan untuk Indonesia gitu, tapi juga kepada negara-negara Muslim yang ada di seluruh dunia. Contohnya misalkan di Timur Tengah gitu. Tadi Mas Dedi bilang ada 10 juta download. Memang kalau kita cek ada kurang lebih sekitar segitulah gitu, tapi itu bukan semuanya dari Indonesia gitu. Total aplikasi yang mengandung malware selain aplikasi yang berhubungan dengan azan dan Muslim ini ada sekitar 60 juta download begitu, menurut survei dari Wall Street Journal. Jadi memang banyak sekali nih yang mendownload aplikasi ini. Yang jadi masalah adalah masyarakat nggak tahu ini downloadnya ini dari situs resmi gitu, dari tempat yang resmi
ini yang seharusnya itu sudah diamankan oleh Google. Android itu harus mengamankan itu gitu. Ternyata Google juga menurut historinya mereka nggak kuat-kuat amat gitu. Google Play Protect itu yang harusnya mereka bisa mengamankan aplikasi yang ada di dalam sistemnya, ternyata tidak juga gitu. Ada jutaan aplikasi di sana yang sebenarnya mengandung malware. Gitu Mas Abraham. Mas Pratama, akses terburuknya bagi pengguna itu apa? Oh ya banyak, tergantung malwarenya ya gitu. Khusus untuk yang susupkan di aplikasi Muslim ini, di Azan dan lain-lainnya ini. Pertama, mereka melakukan pencurian location, kemudian melakukan pencurian email address, kemudian mereka juga melakukan capturing terhadap clipboard gitu. Jadi hati-hati nih kalau kita sering copy paste password gitu, itu bisa diambil juga oleh malware ini. Kemudian juga mereka mengambil data. Kita tahu bahwa handphone saat ini bukan hanya digunakan untuk telepon atau SMS atau chattingan gitu, tapi juga untuk menyimpan data begitu. Nah, kalau ternyata handphone kita ini tersusupi malware begitu dan ternyata data yang bisa diambil, tentu akan merugikan kita gitu. Kan kemarin juga lagi rame tuh, banyak aktivis-aktivis yang ternyata banyak datanya diambil atau akunnya di take over. Nah, malware-malware ini antara lain bisa juga caranya sama nih gitu, bisa digunakan untuk melakukan take over device, take over akun dan lain-lain. Gitu Mas Abraham. Mas Dedi, ini sudah terlanjur basah. Apa yang ingin disampaikan kepada para pengguna yang sudah terlanjur mengunduhnya? Baik, jadi sebetulnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Kita kalau mengikuti proses yang sedang berlangsung, jika di dalam 3 hari ini para penyelenggara sistem elektronik melakukan perbaikan sistem, maka dalam 3 hari ini pula pengguna bisa mengupdate version dari aplikasi tersebut sehingga sistem keamanan yang sudah diperbaiki itu bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa ada resiko yang lebih besar untuk penyalahgunaan data pribadi. Tetapi jika penyelenggara sistem elektronik itu tidak mengikuti anjuran atau permintaan dari pemerintah, dalam hal ini Kominfo, untuk melakukan perbaikan sistem, maka kami sangat menyarankan kepada masyarakat untuk segera menguninstall aplikasi-aplikasi tersebut.